membaca yang namanya suratul Fatihah. Betul betul. La salata liman la yaqra'u Fatihatal Kitab. Tidak sah seseorang yang jikalau dalam sholatnya dia tidak membaca suratul Fatihah. Maka setiap kita sholat pasti kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah bunyinya ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus ya Allah. Berarti setiap sholat di dalam suratul Fatihah minimal 17. Mengapa demikian pentingnya kita agar kita dalam hidayah Allah? Lalu apa itu hidayah? Hidayah adalah petunjuk suci yang berasal dari Allah yang Maha Suci, yang diberikan kepada hamba-hambanya dari Zat yang Maha Suci. Atau bisa dikatakan hidayah adalah hak prerogatifnya Allah, yang hanya Allah mutlak yang memberikannya, bukan orang lain, bukan manusia. Bahkan Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah adalah satu pemberian yang sangat mahal harganya, karena hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliaran manusia di dunia tidak mendapatkan hidayah itu. Dan dia sebagai istri tetap la ilaha illallah sampai dia berdoa, dan doanya Asiyah binti Muzahim diabadikan dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Rabbi bili baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa junubihi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, Rabbi, ibni bangunkan untukku ya Allah baitan fil jannah, satu istana di dalam surga, dan selamatkan aku dari tipu daya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini doanya Asiyah binti Muzahim, di mana dia dicatat oleh Allah sebagai wanita salehah yang ibadah luar biasa, walaupun suaminya benar-benar luar biasa kafirnya menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah binti Muzahim, minimal pulang dari sini tahu nama istri Fir'aun. Ya. Ini menggambarkan di dalam Quran suaminya tidak dapat hidayah, tapi istrinya dapat hidayah. Mahal ternyata hidayah. Yang ketiga, bapaknya dapat hidayah, anaknya tidak dapat hidayah. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi, tapi Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Kan'an ini dia kafir, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ketika terjadi banjir bandang, rajanya tsunami melanda, lalu terjadi Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah di atas kapal. Tsunami baru mulai, Kan'an masih di bawah, mengatakan ayahnya Nabi Nuh, wahai anakku ya Kan'an. Ulama mengatakan dalam satu kitab, Nabi Ibrahim disayang sama Allah, salah satunya karena Nabi Ibrahim seumur hidupnya nggak pernah makan kecuali barang berjamaah. Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendirian, mau makanan enak mau kagak dia selalu cari orang minimal berdua berjamaah, minimal 2 orang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'amul wahid yakfi isnin wa ta'amul isnin yakfi arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah." Kata Nabi Muhammad, sebenarnya makanan kalau satu bisa buat 2 orang, betul? Makanan 2 itu bisa buat 4 orang. Makanan 4 itu sebenarnya bisa buat 8. Artinya kalau kita makan satu makanan itu belah bisa buat 2 orang. Makanya jangan basi. Nabi Ibrahim setiap hari mau makan cari orang. Hal cinta, apakah kamu lapar? Nah, tahan aja nak makan. Ayo ikut teman saya tidak makan. Besoknya begitu terus. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali barang orang lain berjamaah. Hingga satu riwayat mengatakan Nabi Ibrahim lapar nggak? Kenyang. Lapar nggak? Kenyang. Lapar nggak? Kenyang. Aku saya mau makan
sampai 1 mil. Tapi ibu nyari orang biar ngajak makan tahu. Memberikan sebagaimana ulama juga memberikan, jaga doa ini untuk menjaga hidayah kita biar tidak lepas sampai akhir hayat kita. Apa doanya? Yang biasa kita baca, kadang-kadang nggak ngerti. Ini saya kasih tahu lagi biar ingat lagi maksudnya. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Apa semua ya? Rabbana ya Tuhan la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan, kepada penyimpangan agama, kepada tidak ada yang berikan hidayah kepada kami untuk taat kepada-Mu, jangan kau pengkolkan hati kami untuk maksiat. Itu maknanya. Dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dari sisi-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi karunia. Ini doa yang ulama ajarkan supaya kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Ada godaan-godaan setan, itu kita insya Allah akan terjaga. Minimal dengan doa ini Allah memberikan, mengabulkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Agar gabuskan leleh, cepat bagus, nggak usah tertele-tele. Itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.